Kemudian penyelamat yang ketiga, perhatikan ini penyelamat. Jadi hidup hemat itu penyelamat. Berlebihan itu nggak bagus. Yang ketiga, wal hukmu bil adli fir ridha wal ghadab. Menghukumin segala sesuatu itu dengan bijak. Baik dalam keadaan ridha, senang, atau dalam keadaan marah. Dia pergunakan hukum itu dengan benar. Baik pian dalam keadaan marah atau dalam keadaan tidak marah. Senang. Tetap adil. Tetap seimbang. Tetap baik dalam menghukum segala hukum. Itu tiga, tolong dipegang amanat Nabi supaya pian selamat di dunia, selamat di alam akhirat. Tentunya membutuhkan perjuangan, tentunya membutuhkan menelan pahitnya kesabaran dalam melaksanakan tiga wasiat Nabi ini. Karena tidak ada satupun kemuliaan itu yang tidak dilalui dengan pahitnya menelan kesabaran. Tidak ada. Semuanya melalui itu. Wa amma muhlikatu fasyuhun muta'. Adapun tiga yang menghancurkan nikmat, menghancurkan segalanya. Apa itu? Fasyuhun muta'. Orang yang kikir diikutin, ditiru kekikirannya. Ini berbahaya. Orang kikir itu jauh dari rahmatnya Allah, jauh dari manusia. Orang yang pamalar itu jauh dari keberkahan hidup. Bahkan makanan orang-orang yang kikir itu jadi penyakit. Justru makanan orang yang dermawan itu obat. Hati-hati. Pergunakan untuk kebaikan. Yang kedua, wahawayun muttaba, dan mengikuti hawa nafsunya. Setiap hawa nafsunya menggerakkan sesuatu yang tidak baik, diikutin. Dia pikir dia dapat ketenangan di situ dengan mengikuti hawa nafsunya. Dia pikir jiwanya akan menjadi tentram pada saat mengikuti hawa nafsunya. Kalla wa hasya. Kalian tidak akan pernah merasakan ketenangan kalau pian mengikuti hawa nafsu pian. Tapi pada saat pian mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, pian akan menemukan ketenangan yang abadi. Pian akan menemukan keberkahan yang abadi, ketenangan yang luar biasa pian akan rasakan. Karena nafsu itu kebanyakan dikendalikan oleh syaitan. Inna nafsa la'ammaratu bis-su'. Nafsu itu selalu memerintahkan kejelekan pada diri kita. Maka dari itu kita harus tanamkan pondasi-pondasi dalam keimanan kita. Rumah saja kalau tidak ada pondasinya pasti roboh. Betul? Betul. Demikian juga keimanan kita. Kalau tidak ada pondasi-pondasi yang kita tanamkan di dalamnya, pasti jatuh, pasti roboh. Pondasi itu adalah ilmu agama yang wajib pian tancapkan di dalam hati pian seberataan. Kemudian pian amalkan ilmu tersebut. Maka ilmu itu akan memberikan kekuatan di saat pian lemah. Ilmu itu akan memberikan support pada saat diri pian itu lemah. Dan ilmu terus akan membisikkan kebaikan di dalam diri pian pada saat pian membutuhkan bimbingan rohaniyah. Yang ketiga kata Nabi, yang menghancurkan amalan selain pelit,
mengikuti hawa nafsu, wal i'jab wal mar'i bi nafsihi, orang yang kagum dengan amalan-amalan kebaikan yang ia lakukan. Dia senang. Justru pada saat ujub, bangga diri, hilang itu amalannya. Maka dari itu, amalan kebaikan itu tidak akan pernah sempurna, kecuali pian menganggap amalan kebaikan itu biasa-biasa saja. Tidak usah diperbesar, itu masalah kecil. Dia menganggap amalan-amalan kebaikan yang pian lakukan itu tidak berarti, biasa-biasa saja. Tidak menganggap terlalu penting, tidak menganggap bahwa ini adalah masalah yang sangat besar. Menganggap biasa-biasa saja. Nah, itu kesempurnaan dalam beramal amalan kebaikan. Kemudian yang kedua, hendaklah kalian ini menutupin kebaikan-kebaikan yang pernah pian lakukan. Tidak perlu amaran kebaikan itu diviralkan, enggak perlu. Justru pada saat pian itu menutupin amalan kebaikan yang pian lakukan, sesungguhnya tanpa pian sadarin Allah mengagumkan, Allah memberikan kemuliaan, Allah mengabulkan amalan-amalan yang pian tutup tadi. Demikian pula amalan kebaikan ini tidak akan pernah sempurna, kecuali pada saat ada amalan kebaikan yang pian ketahui, segeralah pian lakukan. Karena itu akan membuat keridhaan Allah Subhanahu wa taala lebih cepat datang lawan pian. Ingatlah kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam khutbahnya, ala inna ayyamut tutwa, ingatlah sesuatu hari ini akan berlalu, tidak akan pernah datang lagi lawan pian. Wal a'maru tufna, ingatlah umur ini suatu hari akan habis juga. Nafas ini suatu hari akan berhenti juga. Siapapun orangnya, apapun jawabannya, apapun jabatannya, apapun kekuatannya, pasti kullu nafsin dha'iqatul maut. Namanya kematian itu pasti akan datang kepada kita. Kematian tidak perlu ditakutkan. Kematian itu perlu dipersiapkan. Karena kematian itu pasti akan datang, lambat atau cepat pasti akan datang kepada kita. Mudah-mudahan Allah beri kesempatan kepada kita panjang umur. Fi ta'atillah. Nah, ini kan yang paling penting kan fi ta'atillahnya ini. Buat apa panjang umur kalau dalam maksiat? Yang paling baik tul umur fi ta'atillah. Panjang umur penuh dengan ketaatan kepada Allah. Mohon. Enggak bisa kita mengandalkan ilmu tanpa permohonan kepada Allah. Ingat, berbahaya itu. Bangun malam memohon kepada Allah Ta'ala agar ilmu ini berjalan dengan baik, agar ilmu ini bermanfaat dengan penuh keberkahan. Mohon kepada Allah Ta'ala. Karena dialah Allah Ta'ala yang menciptakan ilmu ini. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang menentukan kebaikan dan tidaknya ilmu seseorang. Wal abdana fit thara tabla. Ingatlah kata Nabi, suatu hari tubuhmu akan masuk ke liang kubur dan akan hancur dimakan oleh tanah. Wa innal laila wan nahara yatarakkadani tarakkadul al-baridi. Ingatlah, sesungguhnya malam dan siang ini seperti sebuah utusan yang diutus.